sedang duduk di selak batu sambil merenung tuh. Mas, terima kasih ya. Kamu sudah menemani saya ke puncak itu. Sosok yang bernama Tari itu adalah sebangsa jin yang menyerupai manusia. Mana bikinin kopi kosong lagi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari Bowo ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno melalui jalur Tertes. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue nggak bosan-bosan ngingetin ke teman-teman semua nih. Flanel yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku. Dan flanel ini merupakan artikel terbaru dari produk Hoodieku nih teman-teman semua. Jadi ini juga banyak pilihan warna ya, nggak cuma biru dongker juga. Ada coklat gitu kan, ada hitam, ada merah, dan masih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen membeli ini atau pengen mendapatkan flanel seperti yang gue pakai, teman-teman semua bisa langsung aja memesan atau membeli ke marketplace yang tersedia nih. Ada Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagram Hoodieku. Kalau teman-teman semua pengen tampil lebih keren, lebih simple gitu kan, lebih fashionable, teman-teman semua wajib membeli produk dari Hoodieku. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Oh iya, belum diisi kopi. Ngopi horor segera dimulai. Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung nih. Memang sudah beberapa tahun ini ya, Bowo nggak pernah mendaki lagi karena disibukkan oleh pekerjaannya di luar kota. Dan setelah beberapa tahun itu, akhirnya Bowo dapat cuti dari pekerjaannya dan pulang ke kampung halamannya ya, yang berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Karena keinginannya itu, sesampainya di kampung halamannya, Bowo pun mempunyai niat untuk mendaki gunung. Dia mencoba menghubungi teman-temannya tuh ke sana kemari gitu kan, yuk naik gunung gitu kan. Tapi nggak ada satu orang pun dari mereka yang bisa diajak naik gunung nih. Karena ada beberapa temannya yang mempunyai kesibukan dan beberapa juga sudah berkeluarga. Akhirnya Bowo pun berinisiatif untuk berangkat seorang diri, dan gunung yang akan didaki kali ini adalah Gunung Arjuno via Tertes. Sebelum berangkat, Bowo ini melatih fisiknya terlebih dahulu ya, karena ya setelah sekian lama kan gitu dia nggak pernah lagi untuk mendaki gunung gitu. Takutnya fisik ini sudah nggak kuat gitu kan. Dan setelah beberapa hari kemudian ya, dia pun berangkat untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Tertes. Karena jalur itu merupakan jalur yang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Dia berangkat dari rumah itu sore hari ya, dengan menggunakan sepeda motor gitu kan. Sesampainya di daerah Prigen ya, dia bertemu dengan satu orang cewek nih atau wanita lah yang mengenakan pakaian gunung tuh. Tepatnya setelah dia berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin motornya tuh. Melihat cewek itu atau melihat wanita itu, Bowo pun nyamperin dan nanya tuh, mau mendaki ya mbak gitu kan? Iya mas, mau mendaki gunung gitu kan.
Kemana? Kak Juno mas, rombongannya mana mbak? Gitu kan. Dan katanya itu rombongannya tuh udah berangkat gitu. Dia tuh ketinggalan nih, si wanita ini ketinggalan gitu. Langsung Bowo ini mengajak wanita tersebut dan ya udah bareng aja mbak, ntar bisa ketemu di lokasi gitu. Dan akhirnya Bowo berangkat bareng, sekalian menyusul rombongannya nih, yang katanya sudah berangkat duluan. Bowo pun langsung membonceng cewek itu dan berangkat bareng ke base camp nih. Di tengah perjalanan, Bowo ini ngobrol-ngobrol banyak pada wanita itu ya. Mulai dari nama gitu kan, tempat tinggal, nomor HP-nya berapa, nomor sepatunya, nomor bajunya gitu kan. Dan kenapa sih dia bisa tertinggal sama rombongannya tuh? Sebut saja ya, nama wanita itu adalah Tari. Sambil mengobrol di atas motor nih ya, nggak terasa tuh, sampailah mereka di base camp ketika hari sudah malam. Tapi sesampainya mereka di base camp, dia tuh nggak melihat ada rombongan lain selain mereka berdua tuh. Bowo nanya nih ke Tari, kok sepi banget, rombongan lo mana mbak gitu kan. Dan Tari ini menjawab, nggak tahu mas. Karena sama-sama nggak tahu gitu kan, mereka pun langsung menuju ke pos pendaftaran atau ke pos simaksi gitu kan, untuk mengisi formulir pendakian tuh. Dan di pos pendaftaran itu Bowo nanya nih ke salah satu petugas penjaga lah, dan apakah ada rombongan yang lain tiba di sini. Tapi pihak pos penjaga ini menjawab bahwa nggak ada mas gitu. Adanya rombongan yang tadi siang itu pun sudah nanjak tadi sore. Di sini Bowo agak sedikit bingung ya. Lalu Bowo meminta pada Tari untuk menghubungi temannya. Tapi waktu itu Tari nggak bawa HP tuh. Akhirnya mereka berdua ini menunggu di base camp ya. Dan setelah berjam-jam menunggu, rombongannya si Tari itu ternyata nggak datang-datang juga tuh. Karena nggak tahu harus berbuat apa dan mengingat hari sudah semakin larut malam gitu kan. Akhirnya Bowo ngomong nih ke Tari nih, gimana nih mbak, udah jam segini nih, kok belum juga datang ya? Dan si Tari langsung mengajak, ya udah kita nanjak duluan aja mas, gimana? Karena takut kemalaman, akhirnya malam itu ya mereka berdua ini nanjak duluan lah atau mendaki duluan gitu kan. Dan Bowo menitipkan pesan pada pos penjaga gitu kan atau pos simaksi, mas kalau nanti ada rombongan yang datang, suruh langsung nanjak aja ya, kita nunggu sambil jalan pelan-pelan gitu. Setelah menitipkan pesan itu ya, mereka pun mulai pergerakan tuh atau mulai pendakian tuh, dengan posisi Tari ini di depan dan Bowo ini berada di belakang gitu. Di perjalanan ini mereka saling mengobrol ya, saling bertama satu sama lain gitu kan, cie Bowo. Hingga akhirnya lama-kelamaan ini mereka pun semakin akrab tuh. Si Tari terlihat sangat senang ya dengan pendakiannya kali ini gitu kan. Dan terus berjalan dan sampailah mereka di pos 2 Kokopan. Karena kondisi fisik ini sudah mulai kelelahan gitu kan, akhirnya Bowo ngajak Tari untuk istirahat terlebih dahulu di sebuah gubuk kayu gitu kan, yang terdapat di pos 2 Kokopan itu. Ketika sedang istirahat itu, tiba-tiba Tari ini bilang ke Bowo gitu kan, mas aku sebentar ya, ucap Tari sambil nunjuk ke arah gubuk itu tuh. Mendengar itu, Bowo pun membiarkannya dan dia tuh mengira mungkin Tari ini pengen buang air kecil atau pipis lah kayak gitu kan. Sambil beristirahat, Bowo mengisap sebatang rokok gitu kan, kayak gini. Di tengah dinginnya malam gitu kan, sambil menikmati pemandangan langit dan juga secangkir kopi. Sayangnya kopi gue habis. Setelah beberapa menit kemudian, rokok yang dihisap pun mulai habis tuh kayak gue tadi ya. Dan Bowo pun belum melihat Tari kembali tuh. Karena Tari ini belum juga balik lagi gitu kan, Bowo pun manggil nama-nama Tari gitu. Tar, ntar, oh ntar sih, tar gitu kan. Tapi nggak ada jawaban satupun atau satu kata pun dari si Tari tuh. Karena nggak ada jawaban, akhirnya Bowo mencari ke belakang gubuk itu untuk nyari si Tari. Sambil sesekali memanggil namanya gitu kan. Tapi sama aja, si Tari ini nggak ada jawaban gitu kan. Dan ketika sedang sibuk mencari Tari gitu, tiba-tiba Bowo ini kaget karena mendengar suara yang memanggilnya tuh. Nyari apa mas? Bowo ini kaget dan langsung menoleh ke arah belakang tuh. Ternyata
Yang memanggilnya itu adalah si Tari. Melihat keberadaan itu, Bowo ini sangat terheran dan bingung gitu. Karena kedatangan Tari itu dari arah berlawanan dengan arah tadi dia berjalan pergi tuh. Merasa ini adalah hal yang gak wajar gitu kan, Bowo pun nanya ke Tari. Loh mbak, dari mana tadi? Dari sana. Loh kok bisa mbak nongol dari sana gitu kan? Dan si Tari ini mengatakan bahwa iya mas, tadi muter. Bowo pun di sini mulai merasakan ada yang hal tidak wajar gitu dengan keadaan ini kan. Tapi dia berusaha untuk berpikir positif. Dalam hati tuh si Bowo juga bilang ya, ya bisa jadi sih tadi si Tari memang muter dan gue juga nggak ngelihat gitu. Mereka pun kembali istirahat di gubuk kayu tadi ya. Lalu Bowo mengeluarkan sebungkus roti kering gitu kan, yang dibawanya untuk dimakan. Dan nggak lupa juga si Bowo ini menawarkan kepada si Tari tuh. Tapi Tari ini nggak mau makan dengan alasan dia nggak suka dengan roti. Sambil makan roti, Bowo ini bilang ke Tari, teman-teman Mbak Tari kok belum sampai-sampai ya? Apa jangan-jangan mereka nggak jadi gitu mbak? Ya mungkin aja sih mas. Terus kita gimana mbak? Gitu kan. Dan apakah kita lanjut atau kita nunggu di sini gitu? Dan si Tari mengatakan bahwa lanjut aja nggak apa-apa mas. Sekalian nungguinnya itu di atas. Setelah roti yang dimakannya itu habis ya, mereka pun lanjut berjalan ke pos selanjutnya nih. Dan sebelum lanjut perjalanan, Bowo ini meminta Tari ya agar berjalan di depannya tuh. Tapi kali ini dia tuh nggak mau jalan di depan. Akhirnya Bowo ini jalan depan sedangkan Tari tuh berada di belakang si Bowo tuh. Ya udahlah, Bowo ini membiarkan Tari ya berjalan di belakang. Yang penting jaraknya nggak begitu jauh atau bisa dibilang jangan jauh-jauh gitu. Dan setelah beberapa jam berjalan gitu kan, tiba-tiba Bowo ini merasakan ada sesuatu yang aneh pada si Tari nih. Si Bowo nggak ngedenger suara langkah kaki si Tari yang waktu itu berjalan di belakangnya tuh. Merasa ada yang aneh, Bowo pun menoleh ke belakang lagi tuh. Karena takut Tari ini tertinggal atau terjadi apa-apa dengannya. Setelah dia menoleh ke arah belakang gitu kan, dan ternyata Tari ini terlihat baik-baik saja dan masih berjalan di belakang Bowo. Tapi anehnya, suara langkah kakinya tuh nggak kedengeran. Logikanya, kalau orang berjalan pastilah ada suara gitu kan, serak, apalagi waktu itu memakai sepatu nih si Tari. Nggak mungkin kan jalan di belakang persis si Bowo tapi nggak ngedengar suara dari langkah kakinya si Tari gitu kan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 pondokan ya. Dan sesampai di situ, mereka juga beristirahat kembali. Dan di pos 3 ini juga terlihat ada beberapa pendaki yang sedang ngecamp tuh. Mungkin karena rombongan yang berangkat tadi sore tadi. Bowo pun nanya pada rombongan yang ada di situ nih. Siapa tahu gitu kan, di antara mereka nih ada teman-temannya Tari. Tapi ternyata itu nggak ada tuh temannya si Tari. Bowo pun kembali lagi ke si Tari ya, posisi ke Tari itu ya. Dan mengajaknya lanjut lagi ke Savana 2, sekalian mendirikan tenda di sana. Bowo juga sempat menitipkan pesan ya pada pendaki yang berada di pos 3 itu. Mas, mbak, kalau nanti ada rombongan yang datang nih, bilang aja kalau Tari itu nunggu di Savana 2 ya mbak, gitu. Singkat cerita, sampailah mereka ini di Savana 2. Sesampainya di situ, Bowo pun langsung mendirikan tenda. Nah, dan setelah tenda itu sudah berdiri gitu kan, Bowo mengeluarkan semua isi tasnya dan memasak makanan untuk makan malam. Karena waktu itu Tari nggak bawa tenda dan teman-temannya Tari juga tidak kunjung datang gitu kan, Bowo pun menyuruh Tari ya agar beristirahat dulu gitu di dalam tendanya. Dan sementara Bowo ini masih sibuk masak-masak tuh di luar tenda. Ketika Bowo lagi masak dan Tari lagi istirahat di dalam tenda, hal aneh ini kembali terjadi. Tiba-tiba hal yang sama ini terulang lagi tuh. Si Tari pamit kepada Bowo untuk pergi sebentar. Tapi kali ini Bowo nanya ya ke si Tari, mau kemana Mbak Tar? Kok Mbak Tar sih? Mbak Tari gitu kan. Mau ke sana mas, sebentar. Sambil nunjuk ke arah hutan di sisi sebelah kanan Savana 2 itu. Belum sempet Bowo ini mengizinkan si Tari untuk keluar ke arah hutan itu ya. Ternyata Tari ini udah jalan gitu aja tuh udah.
Dengan melihat Tari langsung nyelonong gitu kan. Akhirnya Bowo pun membiarkan Tari pergi dan Bowo pun melanjutkan memasak sambil nunggu Tari itu kembali. Ketika makanan itu sudah siap ya, ternyata Tari pun belum juga kembali ke dalam tenda tuh. Karena sudah waktunya makan malam gitu kan. Dan akhirnya Bowo pun mencari Tari ini ke dalam hutan gitu kan. Ketika Bowo ini sampai di tepi hutan, Bowo pun memanggil nama si Tari tuh. Tapi hal yang sama teman-teman semua. Nggak ada suara Tari yang menjawab tuh pada saat itu. Saat itu, Bowo ini merasa kebingungan tuh. Takutnya terjadi apa-apa dengan si Tari. Dan Bowo pun kembali ke tenda untuk mengambil jaketnya. Sesampainya di tenda itu, dia ini benar-benar terkejut gitu. Karena tiba-tiba saja si Tari ini sudah berada di dalam tenda dengan kondisi tidur. Melihat itu, Bowo mengajak Tari ini untuk makan dan akhirnya Tari pun keluar dari tenda dan duduk di depan teras tenda tuh. Tapi dia ini nggak mau makan apapun dengan alasan tidak lapar. Karena khawatir ya, Bowo ini bilang ke Tari, makan dulu mbak, biar besoknya tuh fit gitu. Dan si Tari ini mengatakan bahwa enggak mas, saya nggak bisa makan begituan. Ya udah kalau gitu makan roti ya. Dan iya deh mas, nanti ya saya makan. Malam itu mereka nongkrong di depan tenda sambil ngobrol kesana kemari gitu kan. Perasaan Bowo ini yang tadinya sedikit takut, sekarang sudah biasa tuh. Bisa dibilang tidak ada hal-hal aneh lah yang dipikirkan oleh si Bowo. Malam semakin larut, tapi teman-temannya Tari ini belum kunjung datang. Akhirnya Bowo mempersilahkan Tari untuk tidur duluan di dalam tenda. Dan sementara Bowo ya sedang sibuk menggelar matrasnya di teras tenda tuh. Jadi bisa dikatakan gini teman-teman semua, Bowo ini tidur di teras tenda, sementara Tari ini tidurnya di dalam tenda dan gue tidurnya di nggak tahu di mana. Pagi pun tiba nih, sekitar jam 3 pagi lah. Bowo ini terbangun dan setelah bangun dia ini keluar dari tendanya dan tidak melihat ada rombongan lain di situ tuh. Dalam hati nih ya, Bowo tuh bilang gitu, kok teman-temannya si Tari ini belum sampai di Savana 2 ya? Lalu Bowo pun membuka pintu tenda gitu kan dan akan membangunkan si Tari nih. Tapi setelah dibuka pintu tendanya itu, ternyata Tari ini nggak ada di dalam tenda. Saat itu Bowo kaget ya dan nggak lama kemudian nih, Tari ini datang dari belakangnya dan sambil bilang tuh, udah bangun mas? Iya mbak, tak kirain belum bangun. Tadi mau aku bangunin. Udah kok mas, tadi habis dari sana. Ucap si Tari ini sambil menuju ke arah hutan yang semalam dia tuh datengin tuh. Karena penasaran ya, Bowo ini nanya lagi tuh ke Tari. Memangnya ngapain mbak? Kok suka gitu ke arah hutan di samping Savana 2 itu? Gak apa-apa mas, jalan-jalan aja, soalnya bete. Karena teman-teman Tari ini belum juga datang gitu kan. Mereka pun berunding ya, si Tari dan juga Bowo ini berunding gitu. Apakah harus menunggu atau gimana nih? Dan si Tari ini menyarankan agar summit duluan aja gitu. Gak usah nunggu teman-temannya. Nanti kalau teman-teman kamu nyariin gimana mbak? Mereka gak bakal datang hari ini kok. Jawab Tari dengan nada yang yakin tuh. Mendengar dari jawaban si Tari ya, si Bowo ini sedikit bingung. Dalam hati Bowo ini berkata, tahu dari mana ya kalau teman-temannya itu nggak akan datang ke Gunung Arjuno. Akhirnya pagi itu ya, Bowo pun memasak untuk perbekalan ke puncak tuh. Dan singkat cerita aja teman-teman semua ya, sekitar jam 4 pagi itu mereka pun berjalan menuju ke arah puncak Gunung Arjuno. Dan di tengah perjalanan ini, Bowo ini melihat Tari berbeda dengan kondisi yang tadi malam. Wajahnya itu pucat dan lebih banyak diam tuh. Saat itu Bowo ini merasa khawatir ya, karena nih takut terjadi apa-apa terhadap si Tari nih. Karena ya sejak kemarin tuh Tari nggak mau makan. Sesampainya di area Pasar Dieng, Bowo ini mengajak Tari untuk beristirahat. Dan Bowo tuh mengeluarkan makanan yang tadi dimasaknya ya di Savana 2 itu dan diberikan kepada si Tari nih. Tapi tetap aja tuh teman-teman semua, Tari nggak mau makan tuh. Di sini Bowo makin bingung ya dan nanya lagi tuh,
"Mbak, kamu sakit?" "Enggak kok mas," jawab si Tari ini dengan singkatnya gitu. "Tapi kok kelihatan pucat mbak?" "Nggak apa-apa, bantu aku sampai puncak ya mas." Sekitar 15 menit kemudian, Tari ini mengajak Bowo untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah puncak Gunung Arjuno. Dengan kondisi yang masih sama ya, wajah si Tari ini pucat dan lebih banyak diam. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi, sampailah mereka tuh di puncak Gunung Arjuno. Sesampainya di puncak ini, Tari ini sedikit lebih berbeda gitu dari sebelumnya. Dia lebih ceria dan raut wajahnya itu nggak kelihatan pucat gitu. Ketika Bowo ini sedang asik memotret pemandangan ya, dengan view daripada lautan awan gitu kan, tiba-tiba Tari ini menghilang. Tapi Bowo ini nggak berpikir macam-macam tuh. Ya mungkin saja dia lagi asik di tempat lain. Waktu itu sudah menunjukkan di jam 10 pagi ya, dan Bowo juga nggak melihat Tari pada saat di jam 10 pagi itu. Akhirnya Bowo ini mencari si Tari ini dengan keliling di sekitaran puncak dan sesekali bertanya ke pendaki lain tuh. Tapi tidak ada satupun yang melihat si Tari itu. Setelah beberapa menit mencari ya, akhirnya Bowo ini melihat Tari sedang duduk di selak batu sambil merenung tuh. Bowo pun menghampirinya dan mengajaknya turun. Dari situ nih ya, Bowo tahu mungkin si Tari ini sedang ada masalah. Makanya dari tadi tuh terlihat lebih diam. Singkat cerita, mereka pun turun ya dan kembali ke tempat ngecamp yang tadi, yaitu di Savana 2. Sesampainya di tempat camp itu ya, Tari ini ngomong ke Bowo, "Mas, terima kasih ya. Kamu sudah menemani saya ke puncak itu. Beruntungnya saya bertemu Mas Bowo yang mau menemani saya itu sampai ke puncak Gunung Arjuno, Mas." "Iya mbak, sama-sama. Kebetulan kan kita satu tujuan." Gitu. Sekitar jam setengah 12 siang itu, mereka pun kembali turun ya. Dan sesampainya di pos 2 ini, mereka ini istirahat lagi di gubuk kayu tempat mereka istirahat kemarin tadi itu. Di pos 2 itu juga ada satu rombongan yang sedang beristirahat ya. Ketika Bowo dan juga Tari ini beristirahat gitu kan, tiba-tiba kejadian yang sama ini terulang lagi tuh. Tari pamit pergi ke suatu tempat gitu kan, sedangkan Bowo pun menyalakan sebatang rokok dan menikmati gitu kan sambil menunggu Tari ini kembali gitu. Tapi sekitar 15 menit, Tari ini gak juga kembali ke titik lokasi di pos 2 itu tuh. Lalu Bowo ini mencoba mencari Tari gitu kan, tapi gak juga ketemu tuh dengan si Tari itu. Kemudian dia nanya ya ke satu rombongan yang lagi beristirahat di pos 2 itu ya, "Mas, lihat teman saya tadi gak?" "Hah? Teman yang mana mas?" "Cewek mas, yang tadi yang duduk sama saya di sini." "Cewek? Perasaan dari tadi masnya sendirian mas." "Loh, tadi ada mas, teman saya cewek di sini." "Gak ada mas, dari tadi itu sampean itu sendirian." Mendengar penjelasan dari rombongan itu ya, Bowo ini benar-benar kaget tuh, dan dalam hati tuh dia bilang, kalau benar yang dikatakan mereka, lalu cewek yang sama gue tuh siapa? Bowo pun menceritakan kejadian ini kepada pendaki yang ada di situ ya, dan mendengar penjelasan si Bowo, pendaki itu pun heran gitu. Lalu pendaki yang sedang beristirahat di pos 2 itu menyarankan Bowo agar segera turun menuju ke base camp tuh. Bowo pun langsung bergegas turun gitu kan dengan lari-lari kecil, dan sesampainya di base camp itu, dia ini bertanya kepada pos penjaga si Maxi gitu kan, apakah kemarin si Bowo ini mendaki dengan 2 orang? Tapi pos penjaga itu menjawab nggak tahu. Yang dia tahu itu hanyalah waktu itu ya, Bowo ini menulis perizinan dengan 2 orang, yaitu atas nama Bowo dan juga atas nama si Tari. Merasa ini semua aneh ya, Bowo pun segera pulang tuh. Dan sepanjang perjalanan di motor itu ya, dia terus memikirkan kejadian yang baru saja yang dialami itu. Hingga singkat cerita saja teman-teman semua ya, sampailah di rumah Bowo itu sekitar jam 4 sore. Karena rasa penasaran dengan sosok yang bernama Tari waktu itu ya, Bowo ini berinisiatif mendatangi alamat yang pernah diberikan Bowo kepadanya tuh. Berangkatlah Bowo ya ke alamat tersebut gitu kan,
Dan sesampainya di daerah yang dituju yang sesuai dengan alamat yang diberikan pada waktu itu, Bowo ini nanya kepada beberapa orang di sekitar tuh. Tapi dia ini nggak ada satupun orangnya yang tahu alamat tersebut tuh. Karena melihat semua orang ini nggak tahu gitu kan, dan Bowo ini langsung sangat shock dan juga kaget tuh. Karena alamat yang diberikan tari itu ternyata fiktif atau alias nggak ada. Bowo pun kembali pulang dengan rasa kebingungan gitu kan. Dan sesampainya di rumah, dia menanyakan kejadian tersebut kepada sesepuh di kampungnya tuh. Ternyata, menurut beliau, sosok yang bernama Tari itu adalah sebangsa jin yang menyerupai manusia. Dan sengaja ikut dengan Bowo ini ke Gunung Arjuna ya, untuk menemaninya karena waktu itu Bowo mendaki dengan seorang diri. Jadi itu aja teman-teman semua pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini. Dan hanya itu aja cerita dari Bowo itu ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Nah, apa sih hikmah yang bisa diambil teman-teman semua ya? Bahwa mendaki ke Gunung Arjuna atau entah itu mendaki ke gunung manapun, kita tidak boleh memaksakan diri kita ya untuk mendaki dengan seorang diri. Karena mendaki dengan seorang diri atau bisa dikatakan solo hiking ini tidak sesuai dengan SOP sebuah pendakian. Karena minimal daripada pendakian atau personil atau anggotanya itu adalah 3. Jadi kalau satu orang yang sakit, yang satunya ini nemenin dan satunya itu bukan mengambil tapi meminta pertolongan tuh. Tapi kalau teman-teman semua mendaki ke gunung gitu kan dengan seorang diri atau solo hiking, ya yang pertama adalah resikonya paling gede lah ya. Jadi teman-teman semua, gue mengingatkan saja ya, bukan bermaksud untuk menggurui gitu kan. Untuk teman-teman semua yang mau mendaki ke gunung manapun gitu kan, usahakan basically-nya ini kita sudah menguasai gitu kan. Dan mungkin ini juga pelajaran kepada si Bowo ya, agar untuk next time-nya dia nggak boleh mendaki dengan seorang diri dan tidak memaksakan diri sendiri tuh ya. Dan hanya segini aja teman-teman semua ya. Semoga ada yang bisa diambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Segini aja dulu video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.